Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Afisa Rafia di channel YouTube saya. Dan di video kali ini saya akan ngebahas mengenai TKP, tes karakteristik pribadi. Jadi di video-video sebelumnya saya ngebahas tentang materi TWK dan TIU. Sekarang di video kali ini saya coba ngebahas tentang TKP, tes karakteristik pribadi. Di mana tes TKP ini itu merupakan salah satu materi yang biasanya diujikan di tes CPNS. Jadi gini ya teman-teman, dalam tahapan tes CPNS itu tuh sebenarnya ada 2 tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan tes SKD dan yang kedua adalah tahapan tes SKB. Dalam tahapan tes SKD, jadi teman-teman para peserta ujian itu akan dihadapkan dengan 3 jenis tes. Salah satunya yaitu tes karakteristik pribadi atau TKP. Kalau misalkan ada teman-teman yang tanya, gimana sih Kak cara mengerjakan soal TKP? Gimana sih Kak biar saya bisa lulus dalam mengerjakan soal TKP? Kuncinya cuma satu ya teman-teman, salah satunya yaitu dengan mengetahui materi yang akan diujikan, dengan memahami tiap kisi-kisi dari materinya. Jadi, di video kali ini saya akan coba ngebahas tentang kisi-kisi di tes TKP ini. Jadi, untuk di tahun 2023 ini ya teman-teman, untuk kisi-kisinya itu ada 6. Yang pertama itu adalah pelayanan publik, yang kedua jejaring kerja, yang ketiga sosial budaya, yang keempat teknologi informasi dan komunikasi, yang kelima profesionalisme, dan yang keenam adalah anti radikalisme. Nah, nanti di video ini saya akan ngebahas satu-satu, menjelaskan satu-satu gimana agar teman-teman bisa membedakan soal mana pelayanan publik, mana jejaring kerja, mana sosial budaya, dan lain-lain. Dan juga akan ngasih sedikit tips agar teman-teman bisa menjawab soal-soal TKP nanti di dalam tes. Oke? Tanpa berlama-lama, langsung aja ya teman-teman kita bahas ke materinya. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke jenis soal yang pertama, yaitu pelayanan publik. Jadi pada soal jenis ini, pelayanan publik, itu lebih menekankan pada perilaku yang bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang sebagai pegawai. Untuk ciri soalnya, itu terdapat unsur pelayanan publik dalam soal. Konsep dasarnya lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Nah, untuk tipsnya, cari jawaban yang paling menguntungkan untuk masyarakat umum. Misalnya, mempergunakan waktu secara optimal, terutama saat jam kerja. Kemudian, memberikan yang terbaik saat melayani masyarakat. Itu tipsnya untuk mencari jawaban dalam soal pelayanan publik ya teman-teman. Pokoknya diingat, pelayanan publik itu tipsnya adalah cari jawaban yang paling menguntungkan untuk masyarakat umum. Oke, langsung ke jenis soal yang kedua. Oke teman-teman, kita masuk ke jenis soal yang kedua, yaitu jejaring kerja. Jadi, pada soal ini, itu lebih menekankan pada hal yang membangun kerjasama atau berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Untuk ciri-ciri soalnya, itu biasanya terdapat unsur kinerja dan koneksi. Konsep dasarnya, sikap mau berhubungan atau bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan masalah secara efektif. Nah, untuk tipsnya dalam menjawab soal jejaring kerja, yaitu pilihlah jawaban yang mencerminkan sikap supel dan terbuka sama semua orang. Misalnya, bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan, atau bersedia untuk menyamakan visi misi yang akan diraih, atau mengkomunikasikan tujuan dan niat dengan baik. Itu contohnya ya teman-teman untuk soal jejaring kerja.
Pokoknya tipsnya, ingat-ingat aja tipsnya, itu pilih yang mencerminkan sikap supel dan terbuka sama semua orang. Oke? Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke jenis soal yang berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke jenis soal yang 3, yaitu sosial budaya. Pada soal jenis ini, itu yang dicari yaitu mampu beradaptasi di tengah masyarakat majemuk. Misalnya, beragam ras, beragam suku, agama, bahasa, dan sebagainya. Untuk ciri soalnya sendiri, yaitu terdapat unsur lingkungan sosial dan budaya setempat. Untuk konsep dasarnya, sikap menghormati, toleransi, tenggang rasa dalam menghadapi keragaman, dan kemampuan untuk menyaring nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat. Dan tipsnya untuk menjawab soal sosial budaya, yaitu pilihlah jawaban yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sosial dan budaya setempat. Misalnya, menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di masyarakat, atau mau berbaur dengan lingkungan, atau mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau pribadi, atau dapat menyesuaikan diri dengan budaya lingkungan sekitar. Itu ya teman-teman. Diingat-ingat aja untuk tipsnya soal sosial budaya, yaitu pilihlah jawaban yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sosial dan budaya setempat. Oke? Kita langsung ke ke jenis soal yang berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke jenis soal yang keempat, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Pada soal ini, itu lebih menekankan pada pemanfaatan TIK guna mendukung dan meningkatkan kinerja secara efektif. Untuk ciri jenis soalnya, yaitu terdapat unsur teknologi informasi dan komunikasi. Untuk konsep dasarnya, mampu melihat peluang dan memanfaatkan secara bijaksana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerja. Untuk tipsnya dalam menjawab soal jenis teknologi informasi dan komunikasi, yaitu pilihlah jawaban yang mau mencoba inovasi baru dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kinerja. Misalnya, tidak menutup diri dari perubahan sistem yang ada. Kemudian, mau mencoba inovasi baru, atau memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kinerja. Nah, itu contohnya ya teman-teman. Paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjut ke jenis soal berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke jenis soal yang kelima, yaitu profesionalisme. Pada soal jenis ini, itu lebih menekankan pada tanggung jawab seseorang saat mengemban tugas dan jabatan di suatu tempat. Untuk ciri soalnya, itu ada gangguan terhadap pekerjaan atau ada pilihan pekerjaan. Konsep dasarnya senantiasa meningkatkan kompetensi diri dan menunjukkan antusiasme dan semangat kerja yang tinggi. Tipsnya dalam menjawab soal ini, yaitu pilihlah jawaban yang tetap berfokus pada pekerjaan apapun gangguannya. Misalnya, adanya rasa cinta pada pekerjaan, atau bersikap proaktif, bertanggung jawab, jujur dan bisa dipercaya. Terus kemudian adanya kesetiaan atau loyalitas. Itu untuk contoh jenis soalnya. Oke, paham ya teman-teman sampai di sini? Kita lanjut ke jenis soal yang terakhir. Oke, teman-teman, kita lanjut ke jenis soal yang terakhir, yaitu anti-radikalisme. Jadi, pada soal jenis anti-radikalisme ini, itu bertujuan menguji kemampuan individu tentang pemahaman anti-radikalisme, cara menyikapi, cara bertindak, dan sebagainya.
Dan untuk ciri jenis soalnya, itu terdapat kondisi adanya paham radikalisme. Tipsnya dalam menjawab soal ini yaitu pilihlah jawaban yang menolak paham radikal. Nah, untuk contoh tindakan radikalisme dalam kehidupan bernegara, itu saya kasih beberapa contoh. Yang pertama, mengajak masyarakat untuk mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Yang kedua, membuat atau mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Yang ketiga, menyebarkan kebencian terhadap ideologi negara. Atau tidak mau mengakui dan selalu menyalahkan ideologi negara. Itu salah satu contoh tindakan radikalisme ya teman-teman. Jadi tipsnya dalam mengerjakan soal anti radikalisme, pilihlah jawaban yang menolak paham radikal. Oke? Sampai di sini paham ya teman-teman? Oke teman-teman, sekian video dari saya kali ini mengenai pembahasan tes karakteristik pribadi atau TKP. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan untuk lebih jelasnya lagi, untuk detail penjelasan dan beserta contoh-contoh soalnya, akan saya bahas di next video. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.